pada lengan asisten, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, simulasikan. Nah, kalau kata-kata simulasi itu artinya hanya diperagakan saja, tidak melakukan yang sebenar-benarnya dengan alat atau bahan yang tersedia atau bahan penggantinya. Contoh misalnya melakukan cetakan, mencetak rahang, maka Anda pura-pura mengambil sendok cetak yang sesuai, atas atau bawah, menunjukkan kepada penguji saya mengambil, ini sambil memperbakan ya Bapak Ibu ya, saya mengambil sendok cetak rahang atas, kemudian setelah saya ukur dengan rahang pasien sudah cukup, saya melakukan pengadukan alginat dengan perbandingan air dengan alginatnya sekian sampai sekian, pura-puranya pakai bowl melakukan pengadukan alginat tersebut. Nah, seperti itu namanya adalah mensimulasikan, ya, memperagakan, tidak melakukan yang sesungguhnya dengan alat yang bahan yang misalnya tadi alginat dengan air dicampur, itu enggak, hanya berbicara tapi menunjukkan ini loh alginatnya, ya, ini loh sendok cetaknya gitu. Nah, kalau tuliskan, misalnya tadi menuliskan resep, menuliskan rujukan, itu menggunakan kertas atau lembar jawaban yang telah disiapkan, ya. Jadi ada 4 macam, ada verbalkan, ada lakukan, ada simulasikan, ada tuliskan. Tergantung dari soal yang akan Bapak Ibu dapatkan. Nah, itu tadi tentang uji praktek. Kalau sudah semuanya selesai, istirahat sebentar, yang sesi 3, sesi 4 kan baru selesai jam 2 ya. Kita main lagi misalnya jam 3 gitu ya. Maka kita siapkan sama, lakukan di meja konsultasi tempat praktek, nyalakan komputer laptop, ini nggak usah lagi ada asisten, Anda hanya sendirian saja, koneksikan internet, dan ada akses internet maksud saya, ada koneksi Zoom-nya juga ke Zoom-nya ini, dan nanti akan ada perintah password untuk soal yang akan diakses, ya. Kemudian uji teori ini pemanduannya akan melalui Zoom, ya, di mana Anda akan diminta membuka aplikasi uji. Nanti aplikasi ujinya akan diberitahu pada hari hanya, lalu kemudian membaca tata tertib, kemudian latihan mengerjakan dummy itu latihan soal. Jadi misalnya ada 2 atau 3 soal kita latih, Anda paham cara menggunakannya dan cara mengkliknya. Kalau sudah oke, ujian akan dimulai. Dan di sini persiapan ujiannya kita harap semuanya akan sesuai dengan yang sudah kita prediksi ini ya. Jam 2:30 masuk ke ruang ujian, kemudian persiapan, pengarahan, latihan ujian, lalu mulai ujiannya jam 3 siang dan akan selesai kurang lebih jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan setelah selesai ujian teori ini, maka seluruh peserta dipersilakan langsung meninggalkan link Zoom-nya. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nih nanti ya. Sekarang siapa yang mau bertanya, mungkin silakan kita tanya jawab dulu ya, supaya nanti habis ini kita baru saya beritahu pembagian sesinya, sehingga masing-masing mencatat ya saya ada di sesi berapa, sehingga tadi yang sesi 1-2 datangnya lebih pagi, yang sesi 3-4 datangnya di jam 9.30. Silakan saya buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya dulu. Dokter Gema ya, silakan Dokter Gema. Iya, betul dokter. Permisi dok. Alis tolong nanti dicatat ya. Silakan. Ini bertanya Bawi. Izin bertanya dokter. Untuk tadi kan dibilang ini kalau bisa dekat meja tempat praktek ya dok. Iya. Nah, permisi dok, kalau misalnya boleh nggak di rumah aja yang koneksi internetnya lebih bagus wifi, soalnya kan kalau misalnya tempat praktek ini kan izin punya ikut tempat prakteknya teman, nggak enak kan perlu gitu ya. Boleh sih, nggak apa-apa dok, silakan aja, yang pasti tertutup ya, tidak tercampur ada orang lalu-lalang atau di ruang makan atau apa, tapi benar-benar di ruangan tertutup seperti ruang belajar atau di ruang kamar tidur juga boleh gitu yang ada mejanya, silakan saja. Mungkin boleh
ujian yang perlu ada di tempat praktek itu sekitar 2 jaman ya dok ya? Iya, kurang lebihnya. Oh, Nanti Anda nanti tergantung sesinya ya, dapatnya yang sesi 1, 2, 3, 4 ya. Oke. terima kasih dokter. Sama. Silakan Dokter Siska. Terima kasih dok kesempatannya. Ini dok saya mau tanya perihal yang harus dipersiapkan itu ada model gigi sulung rahang bawah dok. Iya. Itu artinya gigi sulung dok yang ditanam atau bagaimana ya dok ya? Ya, gigi anak-anak aja, gigi anak-anak yang masih utuh semuanya nggak apa-apa. Oh berapa gigi ya dok ya? Atau satu juga berapa? Loh, kan satu model. Oh model dok. Model rahang bawah. Kalau misal itu model rahang bawah itu maksudnya model pasien dari pasien dok atau Nggak memang usah. Pokoknya model apa aja, model yang udah jadi juga nggak apa-apa. Yang udah beli jadi juga nggak apa-apa. harus gigi sulung tapi ya dok ya? Permintaan soalnya begitu dok. Jadi mungkin ini pertanyaan pedo ya, pertanyaan dari bagian pedodontia. Mungkin dok sama yang model gips rahang atas rahang bawah itu nggak perlu ada basisnya dok atau Nggak usah. apa giginya aja ya? Kalau syukur sudah ada basisnya kan memang udah bagus ya, dudukannya bisa ada oklusinya kan. Kalau nggak ada basisnya kan ekspor mesti dikaretin kali ya supaya dapetin oklusinya. Nah, Tapi nggak apa-apa ya dok, kalau misalnya ya sebisa mungkin pakai sempat basis. bisa dok. Iya. Baik. Oke. Terima kasih banyak dok. Ya silakan. Mungkin siapa lagi yang raise hand, silakan. Dok, saya Poppy. Oh iya, silakan Poppy. Dok, ini saya ada mau tanya ya. Saya memang barangkali ini agak sedikit serem ya, karena gaptek ya dok ya. Jadi saya tuh agak khawatirnya waktu pas ini kan sesi di awal ya. Saya kan belum tahu sesi saya pagi atau siang gitu. Itu penentuan sesinya itu kapan? Sekarang habis ini Poppy. Oh, ini oke. Iya, jadi udah bisa disiapin kok. Oh sudah, oke. Dan ini saya juga mau tanya lagi yang tadi dibilang untuk masalah gigi sulung ini apa memang harus gigi sulung bekas pencabutan ekstraksi? Oh enggak, bukan ini gigi sulung dalam satu model gigi, jadi gigi sulung yang mungkin utuh ya. Oke. Ya. Baik. Ya. Jadi jangan yang malah kalau saya pikir bukan gigi yang bekas kamu cabut atau apa, bukan. Bukan ya, jadi memang benar-benar kantong gigi ya model ini ya. Iya. Itu aja. Ya masih banyak sih pertanyaan dok, tapi Oh iya, nanti kalau ada apa-apa gampang lah ditanya-tanya. Iya, terima kasih. Ini ada pertanyaan di kolom chat, sebentar ya saya bacakan. Iya, dok mau bertanya dari dokter Tati ya. Apakah asisten bisa diganti dengan tripod? Nah, masalahnya tripod itu kan nggak bisa mengarahkan ya. Kalau misalnya tadi kurang kelihatan gitu ya, nanti kan pengujinya bilang maaf kurang kelihatan ya. Ininya apa tindakan yang Anda lakukan, nah itu kan susah. Jadi kalau bisa sih pakai asisten supaya tadi dia bisa memajukan, bisa kurang ke kanan, kurang ke kiri gitu ya. Tetapi ya diupayakan ya supaya bisa lebih lebih mudah untuk menguji melihat bagaimana tindakan-tindakan itu dilakukan kepada model atau kepada suatu kasus misalnya tadi entah bahan cetak entah apa gitu kan, mau lihat detailnya gitu. Oke, silakan Dr. Tony. Dr. Tony masih di mute. Oh siap. Ya. Saya mau menanyakan mengenai model gigi sulung dok, karena masih paham itu model giginya itu yang model ya dok, atau seperti kayak Ya kalau yang saya baca nih, saya juga belum melihat soalnya ya, cuman saya baca dari ininya, dari checklistnya itu menggunakan model gigi sulung, jadi artinya model gigi sulung rahang bawah. Jadi satu ray model gigi sulung rahang bawah. Jadi ada gigi
dental sekolah, remotan, sama X-ray, susu semuanya ada. Itu bisa didapat dari dental material itu kan ya dok, dibeli ya dok, karena saya kan udah lama praktek jadi nggak punya contoh-contoh nanti pada. Waduh, susah juga ya. Harusnya sih ada ya, kalau misalnya Cobra atau apa kan ada tuh yang model-model gigi yang untuk edukasi tuh dok. Kan ada dijual ya. Ya. Kan Iya, maksudnya karena saya ini saya udah coba cari dok di Sakura, kebetulan di Bandung mengenai Cobra, mereka nggak punya dok model gigi sulung. oke, nggak ada ya. Iya dok. Ya udah, saya dapat dulu ya. Nanti kalau memang boleh diganti dengan gigi dewasa, tapi seakan-akan menggantikan gigi susu, nanti saya akan sebarluaskan lagi ya kepada para peserta ya. Soalnya sih permintaan soalnya begitu dok. Baik dok, terima kasih Bu. Oke, kita catat dulu ya. Model gigi sulung ya. Sulit dicari ya dok ya. Iya. Iya dok. Ya deh, saya juga kalau sulit mah nggak usah lah, repot. Baik, sekarang silakan Dr. Rosmayani. Siapa? Iya dok, masih saya dengan Mas Yani dok. Ya, silakan dok. Ya dok, saya juga suasananya sama. Dari kemarin saya sudah cari itu yang model gigi sulung dok. Di Oke, ya. suatu tempat di dental supply saya tanya, itu nggak ada dok. Jadi Oke. bingung juga kalau anak-anak kan nggak Ya. mau hati ke saya kok. Boleh Baik. jadi pertimbangannya dok. Iya, Makasih baik. dok. Iya, sama-sama. Nanti saya cari informasinya lagi ya. Silakan Dr. Azam. Ini yang raise hand dulu ya, baru yang chat ya. Silakan Dr. Azam. Sama untuk sebenarnya sama pertanyaannya untuk susu itu susah, gigi itu susah didapat Ya. di Surabaya, dan sebentar saya start di biru. Untuk yang model satunya itu apa ya kan macam ini ya? Iya, boleh dok. Oke, Yang ini untuk cukup, yang ini untuk cukup ya? dewasa ya. Ya, Ya, cukup. cukup. Oke kalau cukup. Makasih. Ya, sama-sama. Dokter Armansyah, silahkan dok. Ya, dok, izin untuk yang bahan cetak elektronikasi. Tadi dokter bilang kan boleh diganti 3 cub, 2 cub yang ditulis. Pasta gigi aja dok, pasta gigi 2 dikasih tulisan katalis sama base gitu ya. Oh, gitu ya. Nah, saya pikir apakah memang nanti ada memperagakan bagaimana cara. Ya sih, paling nanti menunjukkan aja gitu ya. Kalau peragakan itu kan nggak usah melakukan dengan sungguh-sungguh, hanya memberitahu bahwa ini tahu rasionya mungkin ya, tahu bagaimana cara mengaduknya dan sebagainya. Oh, baik. Jadi nggak usah beli ya dok, karena mahal. Ya, iya. Terima kasih dok. Ya, sudah yang itu silakan yang di chat siapa aja nih? Dok, maaf saya ada mau tanya lagi. Kenapa? Saya tuh nggak ada mikromotor ya dok ya. Itu jadi emang. Nggak usah di dental unitnya aja kopi. Oh, enggak, tapi mas, oh ya tadi kan tapi ditulisnya kan ada harus mikromotor gitu. Apakah Enggak. Mikromotor itu artinya nih kalau ada syukur siapa tahu nanti di soal itu ada suruh melakukan pekerjaan kan pakai meja ya. Dan kalau enggak ya nanti dari dental unit aja ditarik ininya apa handpiece-nya. Oh ya, bisa handpiece yang jadi high speed bisa ya dok ya kalau seumpama. Oke, makasih dok. Ini pertanyaannya saya bacakan ya. Ini kenapa nggak ini aja, nggak ngomong aja di sebentar. Mungkin bisa diberi contoh untuk model giginya. Yang tadi model giginya tadi seperti tadi yang model gips ya, yang biru tadi itu boleh-boleh saja ya untuk dijadikan contoh model. Boleh pakai 3 HP, nggak pakai wifi, dan 1 pakai SIM card, 1 terputus. 3 HP. Nah, jangan banyak-banyak ya dok, nanti masuk ke dalam ininya zoomnya yang repot ya, nanti ininya apa rebutan ini nanti malah lemot gitu takutnya ya. Jadi 2 aja, 1 peserta, yang 1 adalah tadi laptop atau PC, yang 1 adalah handphone ya. Jadi jangan semuanya handphone, nanti kekecilan baca soalnya dok, nggak bisa kebaca nanti ya. Tuh kemudian Dokter Tati, oke saya nih. Ini sudah ya Dokter Andri ya, bahan cetak elastomernya ya, sudah saya jawab, itu hanya untuk
ini saja diganti saja dari pasta gigi yang boleh kita rubah menjadi tulisan base dengan katalis. Sudah ada campuran. Ini nanti akan saya tanyakan ya kepada pembuat soalnya ya, apakah boleh diganti? Kalau boleh diganti kita pakai aja yang ada. Model giginya untuk menyamakan persepsi yang tadi ya dengan menggunakan gips boleh, atau yang kalau orang jual tuh saya pernah lihat yang ada gusinya pink-pink gitu tapi dari bahan apa itu namanya ya, plastik ya, itu juga boleh. Dok mau tanya untuk melakukan uji praktek apakah boleh? Memang boleh di ruang praktek, memang boleh karena kan memang alat-alatnya semua ada tempat praktek, memang betul dok. Sebaiknya dilakukan di ruang praktek atau di klinik giginya masing-masing. Kalau nggak, kemarin di peserta yang lalu-lalu pernah sampai pinjam punya temannya ya, pinjam punya apanya gitu, apa saudaranya untuk bisa melakukan semua kan nanti mungkin juga akan ditanya bagaimana posisi, bagaimana cara Anda melakukan recliningnya si dental unit kan, dokter gigi kan harus pasti merecline, pasti harus mencocokkan posisi pasien dengan posisinya dokter giginya kan, maka itu harus pakai dental unit. Jadi memang harus ya dok di praktek kedokteran gigi. Catat gigi putranya dulu boleh, kehendak silakan. Oke, nanti kalau sudah akan saya share ya. Silakan mungkin yang berikutnya Dr. Jainal Irfanto, silakan. Iya dok, jadi bertanya ini. Di sini ada tulisan apa? Bapak alat dan bahan itu apakah perlu print gitu? Soalnya kadang disebutkan hanya laptop sama tablet atau HP. HP ya. Apa perlu print gitu kan? Maksudnya printer gitu dong? Iya. Oh nggak usah, nggak perlu ya. Oke. Terima kasih. Ya, silakan Dr. Irma Suryani. Dr. Irma, ya, nah, di mute, di unmute dulu ya, silakan. Ya, itu masih di mute lagi dok. Ya, silakan. Kertas lembar jawaban itu dikirim panitia itu Kemarin dari sekretariat sudah ada yang dikirim kan? Belum ya? Oke, nanti saya akan minta dikirim satu lembar jawaban yang di print ya, itu boleh di print dan nanti dipergunakan untuk menjawab pertanyaan dari satu station. Kalau kertas resep milik sendiri ya, masing-masing ya, resep-resep ya. Oke. Kemudian satu pertanyaan lagi dok. Boleh. Terkait dengan kertas resep. Nah, apa bisa kita pakai dengan kertas resep dari tempat kita tugas? Tak perlu sih sebenarnya, mau kertas apa aja juga nggak apa-apa kan, namanya juga untuk menjawab ya bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang ada di station. Jadi nggak usah harus merobek resep kecuali memang ada ya, kita proses sengaja merobekin itu jangan ya. Terima kasih. Ya. Silakan Dr. Poni lagi ya, masih angkat tangan? Oh enggak, kalau itu di lower raise hand-nya di lower hand. Oke. lagi dokter. Apa? Ya, silakan. Ini pertanyaannya. Pas ujian Kok putus-putus kok? Putus-putus. Oke. Nah ini yang saya juga khawatir ini. Kalau ujian teori kan apa namanya itu ada asisten yang Gak usah. Kalau ujian teori hanya sendirian. jadi nggak usah pakai handphone-nya bolak-balik enggak Karena ujian teorinya benar-benar mengerjakannya di laptop. Oke, makasih dok. Ya. Oke. Apakah ada lagi? Kalau sudah, ujian teori. Nah, kalau yang tadi dapatnya di sesi 1, sesi 2 kan baru udah selesai dari jam 11-an mungkin ya. Boleh pulang ke rumah, nanti ngerjainnya di teorinya di rumah boleh. Tapi tadi syaratnya mohon di tempat yang tertutup ya. Ya,
jangan di tempat seperti yang masih bisa diajak ngomong atau apa. Kita benar-benar sangat percaya bahwa Bapak Ibu peserta ini memiliki integritas yang tinggi dalam melakukan ujian. Jadi jangan sekali-sekali melakukan suatu hal yang kira-kira dapat mencurigakan. Karena kalau kegiatan ini dicurigai bahwa Bapak Ibu tidak bekerja sendiri, kita bisa melakukan diskualifikasi bahwa Anda dapat langsung dinyatakan tidak lulus dalam ujian kita hari ini atau hari Minggu besok. Ya, baik untuk ujian CBT atau ujian OSCE, karena untuk kelulusan itu dua-duanya harus lulus dong. Entah itu ujian teorinya atau ujian OSCE-nya, nggak bisa hanya salah satu. Kalau hanya salah satu, nanti Anda mengulang pada ujian yang berikutnya apa yang belum lulus. Ya, misalnya belum lulusnya di teori, maka Anda mengulang di teorinya saja. Anda tidak lulus di ujian OSCE, maka nanti mengulangnya juga hanya di ujian OSCE-nya saja. Jadi tolong benar-benar kalau ini kita ini aja ya, jujur dan kita objektif melakukan ujiannya semampu dan sebisa kita untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik, saya baca dulu di chat apakah ada lagi. Oh ini, tolong di absensinya diulang lagi, mungkin Dr. Olivia mungkin ada yang baru hadir, jadi belum sempat membaca di chatnya ya, dimasukkan lagi. Iya. Oke, terima kasih. Ini tolong absensinya. Absensinya dimasukkan lagi Mbak. Ya. Nah, apakah ada lagi hal-hal teknis yang Izin dok, tadi Ya, saya silakan. agak putus-putus, jadi ada beberapa hal yang kelewatan. Ini jadi ujian ini dimulai dengan ujian praktek ya dok ya? Ya, kita ujian praktek dulu ya. Ya. Oh gitu, ya baik dok. Ya, karena Itu kalau selesai kita praktek hitung dok, kita hitung dengan ini biasanya kita jam 1 tuh baru mulai OSCE dok. Kebayang kalau jam 1 mulai OSCE, kelarnya bisa jam 8 malam. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kita balik, yang lebih lama itu adalah OSCE, karena OSCE-nya kali ini luar biasa banyak. Ya. Ujian CBT-nya ada 100 soal, kurang lebih 1,5 jam mengerjakan. Itu soalnya udah langsung nanti ditetapkan jamnya ya dok ya. Tadi Iya. kan kita katanya, kemudian nanti untuk Ya, masuk jadi nanti akan langsung diatur oleh timer ya waktunya semua, sehingga Anda tinggal mengikuti saja. Jadi kita mengikut alur yang sudah ditetapkan. Iya. Jadi tadi yang saya katakan di OSCE nanti Anda nggak bisa milih saya session 1 dulu, nggak bisa ya. Jadi satu paket sesi 1 itu ada 10 orang, itu nanti akan langsung oleh admin dimasukkan ke masing-masing station. Nah nanti yang mulai dari station 1 pasti akan lanjut ke station 2, 3, 4, rest dan sebagainya. Yang langsung tiba-tiba di rest, nah nanti masuk langsung ke station 5, 6, 7, 8, rest lagi gitu ya. Jadi akan semuanya mendapatkan jatah yang sama, tapi memulainya bisa berbeda-beda. Bisa paham ya? Kita jadi jangan kaget loh, kok saya ada di stationnya apa nih gitu. Gak apa-apa, masuk aja, lihat soalnya apa, langsung kerjakan. Gak usah peduli dok, saya station berapa ya, ini kepo banget gitu, gak usah kepo. Yang pasti total yang Anda harus kerjakan ada 8 station. Berarti ini ujian praktek itu akan selesai dulu di sesi pertama dan kedua itu selesainya bareng. Iya. Kemudian masuk ujian teorinya itu akan bareng juga ya. Iya, sesi 1-2 tuh yang memiliki waktu istirahatnya cukup lama tuh dok sebelum teori. Nanti makanya memantau saja dari administrasi KDGI, ayo silakan masuk ke ruang Zoom. Nah, masuk lagi untuk ujian teori bersama-sama sebanyak 47 orang. Ya. Ya. Terima kasih dok. Ya. Sudah? Ada lagi yang masih mau bertanya? Kalau enggak, saya perlihatkan ya mengenai sesinya. Tolong yang hari ini mungkin belum hadir, ininya si pesertanya, apakah ada yang belum hadir? Kayaknya sih hadir semua ya. Iya. Nah ini kok nggak mau? Mesti diulang dari awal kali ya.
lihat? Lah, kok hilang? Nah ini, apakah bisa lihat? Ini adalah peserta sesi 1. Ada Dr. Auliani Soraya, Dr. Jainal Irfanto, Heni Diah Yulianti, Rina Dewianti, Romanus Widi Nugroho, Wenda Husada, Zamzam Badi Zuzaman, Abdullah H.D. Lasari, Ninos Megawati, namanya sama saya, Wiwi Eka Setiawati. Nah ini Anda sesi 1, Anda harus jam 6.45 masuk ke link Zoom dengan merename sesi 1 _ Auliani Soraya. Itu ya dok? Gak usah pakai dokter gigi lah, semua orang tahu lah kita semua dokter gigi ya. Lalu boleh juga sesi 1 _ Jainal Irfanto. Jadi dua gadget, dua-duanya di rename ya dok. Oke, ini sesi 1 sudah dicatat Bapak Ibu. Ini sesi 2 ada Dr. Arman Syah, Dr. Edi Taher, Yunia Dwi Rahmatia, Andri Prananingrum, kemudian Teti Mbak Bremi Laksono. Ayo Dr. Bremi apa kabar? Dr. Gema Gempita, Martin Febrian, Siska Nia Irasanti, Takwir Burhanuddin, Erna Ambarwati. Ada 10 ya. Nah, sesi 1, sesi 2 ini Anda harus sudah berada di dalam link Zoom yang akan kita tunggu. Kita akan buka insya Allah dari jam 6:30. Harapan kami 6.45 semuanya hadir, mengisi absensi, mengatur posisi dan sebagainya.